Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Fiza part 20. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 20. Fiza pergi. Sebuah taksi berwarna biru sudah terparkir di depan pagar rumah Pak Dava. Seorang laki-laki berkemeja abu-abu kisaran berusia pertengahan 40 tahun keluar dari mobil dan menyapaku ramah. Setelah mengangguk dan menjawab sapaan sopir itu, aku memasukkan koper ke dalam bagasi dengan dibantu olehnya. Sementara itu, untuk tas ransel kusimpan di kursi kosong di sebelah. "Mau kemana ini, Non?" tanyanya setelah memastikan bahwa dudukku sudah nyaman. "Tolong antarkan saya ke alamat ini ya, Pak." Aku menjawab dengan suara bergetar. Kuulurkan secari kertas kepada sopir di balik kemudi itu, seraya menahan pilu. Sebenarnya, terbersit keraguan atas keputusan ini. Namun, mengingat bagaimana sikap Pak Dava, membuat gerimis dan kabut di hati semakin pekat. "Sekitar 1,5 jam untuk melakukan perjalanan menuju ke sini ya, Non?" "Iya, Pak," aku menjawab sopan. Mobil sedan berkecepatan sedang yang kutumpangi membelah jalan raya yang lumayan lengang. Kusandarkan kepala pada sandaran kursi sembari menatap Renai yang menerpa kaca jendela yang tertutup embun. Langit pun tampaknya turut mengiringi kesedihan hati ini. Sejak pagi, rintik-rintiknya enggan beranjak membasahi bumi. Aku merapatkan jaket milik Mas Dirga yang memang sengaja kupakai. Barangkali jaket ini merupakan kenang-kenangan terakhir darinya. Mengingat Mas Dirga, hati ini kembali berdesir perih. Harapan bahagia untuk hidup bersama, meskipun sebatas adik angkatnya, harus kupendam dalam-dalam. Dinginnya AC mobil bercampur kesejukan udara luar membuat bibir ini sedikit pucat. Kutatap pantulan wajah pada layar ponsel memakai aplikasi kamera depan. Mata sembab dan kelopak mata yang gelap karena derai air mata menerjangnya tiada henti, membuat penampilan wajahku semakin berantakan. Isak tangis kecil pun sesekali masih kurasakan memenuhi rongga dada. Pilu, lengang, itulah yang terasa pada sebungkah kalbu. Kuusap bulir bening yang tiba-tiba datang bergulir membasahi pipi. Andai tiada orang sama sekali di sini, ingin sekali mengurai sesak di dada dengan berteriak sekencang-kencangnya. Kurasakan ponsel di genggaman yang bergetar. Setelah melihat nama yang tertera di layar, aku merasa enggan untuk mengangkatnya. Berkali-kali menghubungi, berkali-kali pula aku mengabaikan. Aku merasa menjadi istri yang durhaka, tetapi hati ini tidak mampu lagi bertahan dalam kesedihan. Biarlah Pak Dava dan kekasih hatinya itu bahagia, tanpa ada halangan di antaranya.
Silakan kalau mau istirahat, Non. Perjalanan kira-kira masih 1 jam lagi. Suara sopir membuyarkan lamunanku. Oh, nggak apa-apa, Pak. Takut nanti malah kebablasan tidurnya. Jawabku sedikit sungkan. Bukan karena berprasangka buruk, tetapi dalam posisi semobil hanya berdua seperti ini, aku harus mampu menjaga diri. Jangan sampai karena adanya kesempatan, seseorang yang tadinya tidak mencurigakan sama sekali, akhirnya malah melakukan tindakan kejahatan. Astagfirullah, seketika aku hempaskan pikiran negatif yang terlintas di kepala. Oh ya sudah, Non, kalau begitu. Soalnya jalannya licin, jadi saya nyetirnya pelan-pelan. Ucap Pak sopir hangat dan sopan. Iya, nggak apa-apa, Pak. Pelan-pelan saja, yang penting selamat sampai tujuan. Jawabku tak kalah sopan. Hening beberapa saat sepanjang perjalanan. Kalau boleh saya bertanya, si Non ini baru mau mulai masuk ke rumah Tafiz Humairah ini kah? Pak sopir mulai mencairkan suasana. Insya Allah, Pak. Aku mengulas senyum. Bagaimanapun, aku harus menjaga sopan santun ketika berbicara kepada siapapun. Kebetulan putri saya juga saya titipkan di sana. Penuturan Pak sopir membuatku tercengang. Ada rasa bersalah karena telah menaruh curiga berlebihan. Tampaknya Bapak sopir ini benar-benar orang baik yang tidak perlu dicurigai. Oh iya kah, Pak? Alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu, usia putri Bapak berapa? Tanyaku antusias. Iya, sepantaran Non ini. Saya masukkan di sana karena ada program beasiswanya. Jadi bagi saya yang berpenghasilan pas-pasan ini sudah tidak begitu khawatir lagi. Hehe. Ucap Pak sopir semacam sungkan. Alhamdulillah, saya turut bahagia, Pak. Iya, Non. Zaman sekarang kalau sekolah tetapi tidak diimbangi dengan ilmu agama, takutnya akan mudah terjerumus pada pergaulan bebas. Saat ini kan mencari ilmu itu mudah. Dipermudah lagi dengan adanya beasiswa di mana-mana. Berbeda dengan zaman saya dulu, Non. Mau mencari ilmu itu begitu sulit. Aksesnya sulit, ekonomi pun sulit. Untuk bertahan hidup di pondok itu harus benar-benar prihatin. Seringnya kan uang kiriman dari orang tua setiap setahun sekali itu kurang untuk keperluan membeli kitab yang mahal dan biaya kebutuhan sehari-hari di pondok. Jadi ya harus nyambi kerja. Entah jadi buruh tani, buruh kuli bangunan, buruh memelihara ternak, pokoknya yang penting pekerjaan halal. Konon zaman bapak saya malah harga kitab itu bisa seharga kambing, bahkan sapi. Jadi ya mahal sekali. Berbeda dengan harga kitab sekarang yang murah, malah terkadang ada yang gratis. Intinya, jangan sampai anak muda sekarang ini menyia-nyiakan kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu itu dengan bermalas-malasan. Karena setiap napas yang kita ambil nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Iya, Pak. Pak sopir bertutur kata dengan bijak hingga membuat sebongkah hati ini tersentuh. Sesaat merenung, aku menyadari ada yang salah dengan perjalanan ini. Meskipun bertujuan menuntut ilmu, tetapi niat awalku hanya untuk menghindari suami. Lantas, aku harus bagaimana? Maaf ya, Non. Saya malah bicara ngalor ngidul.
Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya malah senang sekali bisa mendapatkan pencerahan mengenai menuntut ilmu. Rumah Quran Humairah merupakan rumah tahfidz yang didirikan oleh Umi Salma beserta suaminya. Beliau merupakan salah satu ustadzah yang mengisi program tahfidz pada organisasi hijrah bareng di Masjid Al-Akram. Aku memutuskan untuk menepikan kesedihan dengan mendalami Quran di sana. Jiwa yang lelah ini benar-benar ingin mendapatkan ketenangan. Terbersit ingin pulang ke panti. Tetapi aku tidak ingin membuat ibu panti cemas dan kecewa. Sejenak aku menunduk untuk menonaktifkan ponsel. Namun, tiba-tiba mobil berhenti mendadak, membuat tubuhku terhuyung ke depan. Decit rem yang memekakkan telinga membuat jantungku terlompat dari tempatnya. Astagfirullah, ada apa, Pak? Tanyaku dengan debar dada dan napas tak beraturan. Maaf non, ada yang ngikutin mobil ini. Tiba-tiba menyalip, terus menghadang jalan. Ucap Pak sopir tak kalah panik. Ya Allah, hampir saja kami celaka. Siapa sih sebenarnya? Setelah mengamati seseorang yang turun dari mobil hitam itu, aku kembali terkesiap. Panas dingin menjalar di sekujur tubuhku. Jantung pun seolah-olah tak mau berdetak teratur sebentar saja. Ya Allah, apa yang dia inginkan? Ketukan pada kaca pintu mobil yang cukup keras dan berkali-kali membuatku panik. Bingung harus berbuat apa. Sementara, aku ingin menghindar sejauh-jauhnya. Tetapi, pria dingin itu selalu saja menghalanginya. Ketukan yang berkali-kali semakin membuat sopir resah. Non kenal. Pak, bisa jalan saja kah? Tanyaku gugup. Ku remas gamis sekuat-kuatnya untuk menghalau resah. Tidak bisa non, saya takutnya kalau menyalip mobil yang menghadang itu, nanti malah kita nabrak pengendara yang ada di depan. Soalnya nggak kelihatan dari sini. Fiza, buka. Aku semakin gelisah. Suara Pak Dava yang terdengar samar di telinga membuat seluruh tubuhku gemetaran. Kalau non kenal, lebih baik dibuka saja non. Takutnya malah bikin jalanan macet. Tutur Pak sopir bijaksana. Aku tidak bisa mengabaikan ucapan Pak sopir itu. Nyatanya di belakang kami sudah ada beberapa mobil yang mengular. Dengan menahan kecamuk rasa, akhirnya pintu kubuka. Segera turun untuk memberikan pengertian. Aku sudah memutuskan untuk menyerah dan tak akan pernah goyah atas alasan apapun. Tidak ada keinginan lagi untuk kembali kepadanya. Harapan itu sudah kulempar jauh dari angan. Biarlah menjadi sebuah kenangan yang menyakitkan. Namun, baru saja kaki berpijak di tanah, Pak Dava menyongsong dengan cepat. Tanpa kata, dia memeluk tubuhku erat, hingga membuatku kesulitan bernapas. Deru napasnya memburu. Hangat tubuhnya begitu membelenggu jiwaku. Dada ini semakin sesak tak karuan. Lagi-lagi, bening di mataku menyeruak membasahi pipi. Derasnya tak mampu kuartikan sama sekali. Jangan pergi. Lirihnya semacam suara angin yang melipir di telinga. Entah aku harus menjawab apa. Sepertinya usaha kali ini juga berakhir sia-sia.
pasrah, hanya mampu bergeming di saat mobil Pak Dava membawaku kembali ke rumah. Setelah merenung, aku semakin tak paham dengan pemikiran lelaki itu. Bukankah setelah kepergianku, hubungannya dengan Siska bisa dengan mudah dirajutnya kembali? Kenapa harus bersusah payah menarikku ke dalam permasalahannya yang pelik ini? Hening sepanjang perjalanan. Kamu sudah makan siang? Kita bisa mampir sebentar. Mau makan apa? Aku enggan menjawab ucapan Pak Dava yang terdengar gemetar itu. Rasanya lidah dan suara ini ikut tertelan bersama kesedihan dan ketidakpastian. Pizza, lirihnya, lalu segera kupotong. Kenapa Bapak menyulitkan diri sendiri? Saya ingin pergi. Kenapa Bapak susah-susah menghalangi? Dengan perlahan Pak Dava menepikan mobil. Kamu pikir mama kamu tidak akan khawatir jika kamu pergi begitu saja? Tanyanya sembari menyorotku tajam. Kutelan sekuat tenaga kata-kata Pak Dava yang serupa pil pahit itu. Entah mengapa lelaki di balik kemudi itu selalu saja bisa membuatku sakit hati. Oh, jadi maksud Bapak, mama saya tidak akan khawatir kalau yang menyuruh saya pergi adalah Pak Dava. Begitu? Tanyaku tidak kalah tajam. Saya benar-benar menyerah dan ingin pergi. Jangan pernah halangi saya lagi. Hiduplah bahagia dengan kekasih Pak Dava itu. Lanjutku dengan menaikkan suara diiringi dengan napas yang tersengal-sengal. Secepat kilat lelaki itu meraih wajahku, menyatukan napasnya yang terasa panas dengan napasku yang tersengal-sengal. Bingkainya membuat ruang dadaku terasa bergemuruh dan sesak. Gejolak panas di tubuhku seketika melesat dari ujung kaki hingga kepala, membuat kedua pipi ini rasanya seperti terbakar api yang membara. Tubuhku semakin gemetar. Tulang-tulang seakan lolos satu persatu, hingga merasakan lemas tak berdaya. Ini adalah pertama kalinya aku mendapatkan hal semacam itu. Setelah kembali sadar, kupalingkan wajah darinya. Kedua telapak tangan Pak Dava yang masih membingkai wajahku terasa hangat. Napasnya yang menerpa pipi begitu panas. Kulirik sekilas dengan ekor mata. Wajahnya benar-benar pucat. Timbul rasa khawatir dalam hati. Sepertinya kondisi Pak Dava saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kamu bisa nyetir? Pak Dava bertanya, sembari menarik tangan dengan suara parau. Aku semakin panik ketika melihat jemari tangannya yang mencengkeram kepalanya kuat-kuat. Rahangnya mengeras, gigi gemeretak seolah menahan sakit yang teramat dalam. Tanpa berpikir panjang, tanganku terulur memegang dahi Pak Dava. Panas sekali. Hatiku kembali hancur berserakan. Suamiku ternyata benar-benar merasa kesakitan. Kurengkuh tubuhnya yang bergetar itu ke dalam pelukan, erat untuk menyalurkan kekuatan. Tanpa sadar, bulir bening kembali membanjiri pipi ini. Sementara itu, lelaki di pelukanku terisak. Semakin lama, kian terdengar pilu, menyayat-nyayat kalbu. Kira-kira Pak Dava sakit apa ya?
kasihan juga jika seperti itu terus. Teman-teman juga penasaran kan? Simak terus cerita ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.